Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Baik, kita mulai dengan membaca suratul Fatihah ya. Ayo nabda hadhihi ad-dirasah fi hadzal masa bi qiraati suratul Fatihah. Nad'u biha Allah tabaraka wa ta'ala an yarzuqana uluman nafi'ah wa yubarika fina wa yuwaffiqana ila ma yuhibbuhu wa yardah. Al-Fatihah. Ya, kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Coba masih ingat nggak yang kemarin kita pelajari itu apa saja? Fauzan mana Fauzan? Fauzan. Ngelek katanya, Tat. Ngelek. Hah? Ngelek. Apa ngelek itu? Ini Tat apa? Jaringannya kurang bagus. Oh, Alim. Apa yang minggu lalu kita pelajari, Alim? Alim. Nggak ada. Pasha. Nggak ada juga. Fayat. Nggak ada juga. Nazril. Loh, kok pada nggak ada? Alim mana Alim? Lim? Tadi kayaknya baru mau ngomong tuh. Coba Lim, apa yang kemarin kita pelajari, Lim? Tentang niat. Tentang niat. Kemarin seperti apa? Kayaknya saya kemarin belum ngomongin niat ya. Belum ngomongin lebih jauh tentang niat. Baru ngomongin 3 hal yang harus selalu diingat ketika belajar hadis. Apa saja itu? Saya Ustaz. Siapa? Saya Zaki, Muhammad Zaki Abdurrahman. Ya, silahkan Zaki dibantu. Yang lain dengerin. 3 hal yang jika ketemu hadis ada 3 hal yang perlu diingat. Yang 1 sanad, yang kedua matan, yang ketiga rawi atau kitab sumber hadis. Oke. Nah, apa saja Firas? Tadi yang disebutkan Zaki apa saja? Iya, Tat. Yang disebutkan Zaki tadi apa saja? Putus-putus, Tat. Oh, kamu sambil nonton TV. Sambil nonton TV ya, mesti aja putus-putus. Yang putus-putus kayaknya pendengarannya tuh. Ya, oke, diperhatikan lagi ya. Jadi ada 3 hal yang harus kalian selalu ingat dan perhatikan dalam membaca hadis atau ketika bertemu dengan hadis. Pertama tadi apa? Sanad. Sanad itu isinya apa kemarin? Terdiri dari apa sanad itu? Daftar nama yang menyambungkan sebuah hadis sampai ke Rasul. Daftar nama Dari gurunya sampai ke Rasulullah. Oke, daftar nama orang yang menyambungkan sebuah hadis dari gurunya ke gurunya lagi sampai kepada Rasulullah. Bagus. Nah, terus kemudian matan. Apa itu matan? Yang kedua adalah matan. Apa itu? Inti dari sebuah hadis, inti sari. Inti sari dari sebuah hadis, pesan utama yang ada dalam sebuah hadis ya. Bagus. Selanjutnya yang ketiga, kalau berkaitan dengan rawi atau sumber hadis atau referensi hadis, apa isinya? Nama perawi. Nama perawi. Bagus. Baik, sekarang kita masuk ke
hadis tentang niat. Nah, apa yang harus kamu ketahui tentang apa yang seharusnya kamu ketahui ya kalau kita belajar hadis, sebagaimana yang sudah kita sepakati di awal pertemuan dulu, bahwa kalau apa aja yang kita lakukan ketika belajar hadis nanti di kelas ini. Yang pertama, kamu harus tahu, hafal, ya, bahkan sampai hafal hadisnya itu lengkap, sanadnya, matannya, dan sumber hadisnya. 3 hal kemarin itu. Nah, kemudian yang kedua, kamu juga harus tahu maknanya hadis itu, terjemahannya apa. Nah, kalau sudah tahu makna dan terjemahannya, nanti kamu harus tahu apa yang pesannya atau pemahaman, bagaimana maksud hadis itu, maksudnya seperti apa hadis yang sedang kita baca atau kita pelajari. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, itu adalah tekadmu atau caramu mengamalkan hadis yang kalian pelajari. Nah, ini yang 3 hal terpenting yang atau 4 inilah yang harus kalian ketahui nanti atau kalian dapatkan setelah pembelajaran berlangsung. Coba saya pengen setiap pertemuan seperti ini kalian tuh selalu menyiapkan buku ya. Nah, nanti dicatat. Nah, termasuk nanti makna-maknanya itu dicatat. Itu kosakata penting. Kosakata penting yang harus kalian ketahui. Nah, nanti termasuk catatan-catatannya akan ada di sini. Nah, saya akan tunjukkan terus. Oke, apa yang sudah kamu ketahui tentang niat dan hadis tentang niat? Coba, saya pengen tahu dari siapa dulu deh yang mau volunteer siapa yang mau? Apa itu niat? Apa itu hadis tentang niat? 1, 2, 3. Volunteer nggak ada? Rizky, apa Ki? Rizky, yang kamu ketahui tentang niat apa Ki? Niat itu apa Rizky? Rizky aja, jangan ngelamun. Rizky, mana Rizky? Itu foto itu ya. Rizky. Royan. Mana Royan? Yang kamu tahu tentang niat apa, Royan? Ya, yang kamu tahu tentang niat apa? Jangan sambil main loh ya. Yang kamu tahu tentang niat apa? Niat itu apa? Niat itu apa? Kamu pernah niat nggak? Pernah melakukan niat apa enggak? Hah? Pernah nggak? Loh, nggak pernah? Pernah melakukan niat apa enggak? Enggak pernah. Wah, harus mulai ya. Hah? Siapa? Saya. Siapa ini? Fatih. Ayo Fatih, coba apa yang kamu ketahui tentang niat, Fatih? Orang dapat sesuatu tergantung sama niatnya. Misalkan kalau kita pengen dapat jajan ya nanti niatnya pengen dapat jajan ya kita nanti bisa dapat kalau sungguh-sungguh. Oke. Kalau niat banget. Kalau niat banget itu ya. Bagus. Ya, terima kasih Fatih gitu. sudah menjelaskan. Ya. Sama-sama. Niat itu memang yang mempengaruhi atau yang membentuk perbuatan kita. Orang kalau tadi Fatih ngasih contoh, orang niatnya pengen dapat jajan, dia berdiri di depan pintu. Ya, kamu berdiri di depan pintu, ada orang jualan jajan, kamu berdiri ngeliatin aja. Itu kenapa kok ngeliatin itu? Terus mukanya menunjukkan mupeng, mupeng? Ya, mupeng atau mupeng? Muka pengen. Nah, itu karena apa? Karena dalam hatinya itu kamu niat berdiri di situ, itu niatnya apa? Niatnya pengen dikasih jajan. Akhirnya muka yang kelihatan, yang tampil itu adalah muka kepingin. Nah, jadi perbuatan itu, bahasa tubuh itu nggak bisa dibohongi. Kenapa? Karena bahasa tubuh itu selalu muncul dari niat, dari kata hati.
Nah, berdiri lama di situ. Kamu ngapain berdiri lama di situ? Enggak, cuma nyantai-nyantai aja. Enggak mungkin kalau nyantai-nyantai aja, karena niatnya pengen dapat jajan, akhirnya mukanya itu menampilkan wajah pengen dikasih jajan. Nah, gitu. Nah, jadi niat itu sangat berpengaruh terhadap perbuatan. Oke, kita lihat hadisnya. Ya, ini nanti apa yang akan kamu ketahui, yang pengen kamu ketahui tentang niat, kamu bisa ketik di kolom chat ya. Di kolom chat nanti kamu bisa ketikkan apa yang kamu ingin ketahui atau yang ingin kamu tanyakan terkait dengan niat. Nah, jangan ragu-ragu untuk bertanya, jangan segan-segan untuk bertanya. Ya, oke, saya lanjutkan. Coba hadis pertama. Ya, al haditsul awal, ikuti saya. Al haditsul awal. Al haditsul awal. An Amiril Mukminin. An Amiril Mukminin. Abi Hafsin. Abi Hafsin. Umar bin Al-Khattabi. Umar bin Al-Khattabi. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu innamal a'malu binniyati. Al-a'malu binniyati. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ayo mulai belepotan ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunyan yusibuha. Faman kanat hijratuhu lidunyan yusibuha. Awim ra'atin yankihuha. Imra'atin yankihuha. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsina. Imam al-Muhadditsina Abu Abdillahi Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim ibni al-Mughirah ibni Bardisbah al-Bukhari wa Abul Husaini Muslim bin al-Hajjaji Ibnu Muslimin Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihaihima Ladaini Sahul kutubi al-musannafati. Sekarang perhatikan terjemahnya. Saya ingin terjemahkan perkata. Ini dari sanadnya dulu. Ya, ingat. An itu adalah simbol periwayatan. Artinya dari. Ini akan terulang terus. Ya. Jadi kamu harus ingat-ingat. An Amiril Mukminina an. Ya, dari Amiril Mukminina, pemimpinnya orang-orang beriman. Abi Hafsin yaitu Abu Hafs. Umar bin Al-Khattabi yaitu Umar bin Khattab. Ingat Abu Hafsin kemarin apa namanya? Jenis apa ini namanya? Disebut apa Abu Hafsin itu? Kunyah. Kunyah. Amirul Mukminin disebut apa kemarin itu? Sanad.
Lakob. Lakob. Oke, lakob atau gelar sahabat. Nama Mohon aslinya maaf Ustaz, siapa? tadi yang pertama tadi apa Ustaz? Mohon maaf. Kunyah. Yang Abu Hafsin itu kunyah namanya. Oh, kunyah. Ya, nama kunyah, nama panggilan ya. Nah, sekarang nama aslinya siapa sahabatnya ini? Nama aslinya siapa? Umar bin Al-Khattab. Oke. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Nah, itu nama aslinya. Jadi yang mendengar hadis ini dari Rasulullah pertama adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau kamu mendengar nama sahabat seperti Umar bin Khattab begini, kamu bilangnya langsung radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu anhu. Itu doa untuk sahabat. Nah, apa artinya? Semoga Allah meridainya. Nah, semoga Allah meridai sahabat tersebut. Nah, beliau mengatakan, Umar ya berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullahi, utusan Allah atau Rasulullah. Nah, sami'tu itu kalimat isim atau kalimat fi'il? Mau kemana ya? Sami'tu. Fi'il. Fi'il apa? Ayo, bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Berarti apa namanya? Fi'il apa itu? Fi'il Fi'il madi. Jangan sampai lupa ya. Sami itu aku mendengar Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa memberi rahmat ta'zim kepada beliau dan memberi keselamatan atau kedamaian. Yaqulu, beliau bersabda, Rasulullah bersabda, innama sungguh al-a'malu, amal atau perbuatan, ini jamak dari amal. Amal itu jamak dari amal. Jamak itu apa sih? Bentuk plural, bentuk banyak. Innamal a'malu, sungguhnya amal-amal atau perbuatan itu bin niyati, sesuai dengan niatnya. Itu bin niyati, sesuai dengan niatnya. Jadi amal itu selalu sesuai dengan niatnya. Nah, perbuatan itu akan selalu tampil sesuai dengan niatnya. Sama-sama orang berdiri niat untuk mendengarkan, sama berdiri niat untuk sekedar olahraga itu berbeda. Sama kayak kamu Zoom meeting begini, ya, sama-sama melakukan Zoom di depan kamera, niatnya berbeda, amalnya berbeda. Ada yang berani menampilkan wajahnya. Nah, karena apa? Niatnya jelas belajar. Meskipun dia ada di mana gitu ya. Nah, karena niat belajar, berani menampilkan wajahnya. Nah, ada yang niatnya sambil main game deh, nggak ngeliatin wajahnya juga ada. Nah, ada yang niatnya cuma sekedar absen, akhirnya nggak memperhatikan saat belajar. Jadi perbuatan itu sebenarnya kelihatan ya, atau menampilkan niatnya, memperlihatkan niatnya dalam hati. Kalau niatnya betul-betul belajar, pasti dia akan serius, fokus. Kalau orang sholat, niatnya betul-betul sholat, ya dia akan fokus sholatnya. Kalau orang niat banget untuk nonton, maka dia akan fokus nontonnya. Kalau orang melakukan perjalanan, kemudian dia berniat untuk silaturahim, maka dia nggak akan tergoda untuk mampir-mampir ke tempat-tempat lain. Nah, kenapa? Dia punya niat bahwa saya akan sampai di sana, di rumah saudara 30 menit yang akan datang. Ya sudah, dia akan kejar itu 30 menit. Itu namanya niat. Jadi niat yang kuat itu akan membentuk satu perbuatan. Hasilnya nanti juga tergantung niat itu sendiri. Nah, orang kalau udah niat kuat, pasti dia akan berupaya. Nah, kalau sudah berupaya, hasilnya itu tidak akan membohongi usahanya. Nah, hasil tidak akan membohongi upaya atau usahanya. Nah, sekarang wa innama dan sungguh likul limriin, bagi setiap orang sesuatu nawa yang ia niatkan. Setiap orang itu akan mendapatkan hasil dari apa yang dia niatkan. Nah, semua akan diperhitungkan sesuai dengan niatnya. Ada orang bilang begini, Ustadz, saya itu sudah belajar
bersusah payah, bersungguh-sungguh, tapi kok nggak paham-paham ya. Nah, padahal saya udah bersungguh-sungguh, tapi nggak paham-paham. Boleh jadi ada niatnya yang belum pas. Nah, sekarang niat kamu bersungguh-sungguh itu apa? Ya, saya niatnya apa namanya, nggak ada sih ya niatnya, pokoknya pengen ikut belajar gitu aja. Oh ya sudah, karena kamu niatnya cuma pengen ikut, ya jadinya cuma pengen ikut aja. Coba kalau kamu niatnya, saya harus dapat satu tambahan ilmu baru. Nah, di pelajaran ini nanti, pertemuan ini nanti, saya harus dapat satu tambahan ilmu baru. Nah, maka dia akan berusaha mendapatkan satu itu, dan dia akan berhasil. Gitu ya. Jadi, jangan lupa, niatlah dalam setiap aktivitasmu. Kenapa? Karena hasil dari aktivitasmu akan betul-betul ditentukan oleh niatmu. Nah, dan niat itulah nanti yang akan membentuk perbuatanmu. Perbuatanmu seperti apa, itu akan ditentukan oleh kualitas niatnya. Jadi niat itu juga jangan terlalu tinggi dulu. Ya, untuk satu perbuatan nih, niat itu jangan terlalu tinggi dulu, yang proporsional, yang sesuai dengan pekerjaannya. Kalau kamu niatnya membaca, ya kamu aktivitasnya apa? Perbuatannya apa? Perbuatannya membaca. Niat kamu apa? Niat saya dengan membaca ini saya mau jadi lurah. Jauh, kejauhan. Ya, nah, niat membaca pengen jadi lurah, kejauhan. Niatnya yang pas. Niatnya apa? Oh, karena saya membaca, berarti niatnya saya harus dapat minimal 3 informasi baru. Ya, misalnya gitu. 3 informasi baru, 3 ilmu. Nah, maka kamu berusaha mencari 3 itu. Nah, insya Allah akan dapat. Itulah yang dimaksud dengan hasil tidak akan membohongi niatnya, atau usaha tidak akan membohongi hasilnya. Nah itu ya. Faman kanat hijratuhu, faman siapa? Kanat ada apa hijratuhu, hijrahnya ilallahi kepada Allah, wa rasulihi dan kepada rasulnya, wa hijratuhu maka hijrahnya itu ilallahi adalah kepada Allah, wa rasulihi dan rasulnya. Faman dan siapa? Kanat hijratuhu yang keberadaan hijrahnya itu lidunyan adalah karena dunia, yusibuha yang ingin ia dapatkan, au imra'atin atau karena perempuan, yankihuha yang hendak ia nikahi, fa hijratuhu maka hijrahnya itu ila ma hajara ilaih. Ila adalah kepada ma sesuatu hajara yang dia niat hijrah ilaihi kepadanya. Nah, itu ya. Jadi ini terjemahan perkata. Nah, nanti kalau diterjemahkan secara utuh jadinya bagaimana? Nah, dari Sayyidina Umar bin Khattab, ya, Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab, beliau berkata, kata beliau apa? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabdanya Rasul? Sungguh amal perbuatan itu sesuai dengan niatnya, dan sungguh setiap orang itu akan mendapatkan hasil sesuai dengan yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu juga kepada Allah dan Rasulnya. Maka dia akan tulus hijrahnya itu. Fokus hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah untuk berdakwah, untuk memperbaiki diri. Bukan hijrah untuk sekedar mendapatkan uang. Tapi siapa yang hijrahnya itu karena urusan dunia yang ingin dia dapat, atau karena ingin mendapatkan seorang gadis untuk dinikahi, maka dia itu hijrahnya ya sebatas untuk tujuan itu saja, untuk tujuan hijrah yang ada dalam hatinya itu. Nah ini dulu hadis ini ceritanya adalah berkaitan dengan ada seorang perempuan namanya Ummu Qais. Nah ini pada waktu Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah bersama para sahabatnya, Ummu Qais ini wanita yang taat kepada Rasul, ikut hijrah ke Madinah. Tapi ada orang pemuda tampan yang naksir sama Ummu Qais ini. Nah, dia ikut hijrah juga kepada Rasul, tapi niatnya beda. Kalau tadi Ummu Qais hijrahnya itu niatnya karena taat patuh kepada perintah Rasulullah SAW untuk berhijrah. Nah kali ini pemuda itu yang naksir ke Ummu Qais tadi hijrahnya karena apa? Karena nggak mau ketinggalan dengan Ummu Qais, nggak mau berpisah dengan Ummu Qais, nggak mau berpisah dengan kekasihnya, nggak karena
pengen mengikuti kekasihnya. Maka ketika di perjalanan pun itu akan beda hasilnya. Ummu Qais fokus perjalanan mengikuti Rasulullah. Tapi pemuda ini di tengah jalan selalu nggak fokus. Yang dilihat siapa? Hanya Ummu Qais saja. Dilihat terus, diawasi terus. Ummu Qais belok ke sana, ikut belok ke sana. Itu menunjukkan bahwa dia tidak fokus. Akhirnya rame. Sahabat-sahabat yang lain pada bawa joki. Ya. Ada yang hijrah cuma karena pengen dapat perempuan, pengen nikah. Ada yang sekedar hijrahnya itu pengen cintanya ya nggak mau gagal gitu. Ya, akhirnya Rasulullah berkomentar perbuatan seseorang itu sesuai dengan niatnya. Nah, kalau jauh-jauh berjalan ke Madinah cuma pengen menikahi seorang wanita, ya dia akan dapat itu doang, nggak dapat pahala, nggak dapat keutamaan yang lain, nggak bisa dapat teman baru di sana, nggak bisa dapat pekerjaan di sana, nggak bisa dapat tempat tinggal yang layak di sana. Kenapa? Yang pengen dia dapat cuma satu, hanya cintanya perempuan saja. Nah, gitu ya. Jadi kamu kalau melakukan perbuatan apapun, ya jangan lupa niatkan yang baik, niatkan yang yang bagus. Nah, biar apa? Biar kesuksesannya itu juga menghasilkan sesuatu yang bagus, yang mulia, yang besar juga. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini referensinya atau rawinya. Rawahu diriwayatkan oleh Imam al-Muhadditsina, dua imam dari para ahli hadis, Al-Bukhari, yaitu Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Fi sahihaihima, di dalam dua kitab sahihnya. Jadi kalau ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu udah pasti hadisnya sahih. Nah, sekarang maksudnya bagaimana? Nah, ini saya pengen masing-masing kamu ya mencatat kayak gini nih. Nanti ini akan saya share di Google Classroom ya. Akan saya share di Google Classroom. Besok saya pengen lihat catatannya. Besok ditampilkan catatan satu-satu. Ya, di bukunya ditampilkan di hanya disalin saja, Ustaz. Ya, nanti disalin dulu kayak gini ya. Nanti ditampilkan begini, saya akan lihat. Besok ditampilkannya besok. Nah, ini nanti kan nggak nyampe lama kita, karena habis itu kamu menyalin. Jadi tetap waktunya belajar kita itu 1 jam 20 menit. Tapi ya, yang 40 menit kita pakai untuk Zoom meeting, sisanya kamu pakai untuk menyalin, gitu ya, paham ya? Jadi kamu biar nggak punya PR, nanti malam saya harus ngerjain ini, nggak begitu lagi. Kenapa? 40 menit sisanya itu kamu pakai untuk apa? Kamu pakai untuk mengerjakan tugas ini. Jadi kerjakan tugasnya pada waktu jam ini saja. Jangan nunggu besok, jangan nunggu nanti malam. Oke, yang pertama saya kasih catatan di situ. Kalau kamu sekarang mencatat itu lebih cepat jadinya. An-niyatu hiyal qasdu. Niat itu adalah menyengaja. Nah, jadi niat itu apa sih? Menyengaja dalam hati. Makanya dalam hati itu kamu harus menyengaja. Bunyikan, saya belajar. Niatnya apa? Supaya saya dapat ilmu tambahan, ya, dapat tambahan ilmu yang akan saya pakai untuk masa depan saya. Nah, saya akan belajar supaya bertambah ilmu saya. Hari ini saya harus mendapatkan tambahan minimal 2 ilmu baru. Nah, gitu ya. Kamu sengaja, kamu sebutkan dalam hati kamu, ya, dalam hati kamu sebutkan, saya hari ini ikut Zoom meeting hadis arba'in. Saya harus dapat minimal 3 ilmu baru. Nah, gitu caranya. Itu namanya al-qasdu. Gitu ya. Jadi niat itu begitu. Makanya kalau kamu sholat itu, kamu mau sholat asar, gimana niatnya? Oke. Itu maksudnya apa? Kamu menyengaja. Saya berdiri ini di sini berniat ya untuk melakukan sholat asar 4 rakaat ya sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Niat kamu itu bukan karena apa? Bukan karena biar kaya. Ngapain biar kaya harus berdiri di situ. Nah, bukan karena sekedar biar pinter, bukan karena sekedar biar dilihat teman-teman, bukan. Tapi karena Allah Ta'ala. Itu menyengaja.
hatinya itu dimantapkan agar apa? Perbuatannya bisa fokus. Kalau kamu niatnya sudah mantap, insya Allah perbuatan kamu fokus. Niat sholatnya mantap, dibacakan dalam hati dan di lisannya. Saya berniat sholat asar 4 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kalau niat kamu mantap di hati, ya, maksud kamu itu mantap di hati, pasti kamu kualitas sholatnya akan bagus. Berdirinya tenang, rukuknya tenang, iktidalnya tenang, sujudnya tenang, semuanya menjadi tenang, menjadi bagus, berkualitas. Nah, yang kedua, an-niyatu asasul i'tiqadi wal amali. Niat itu adalah pondasi atau dasar keyakinan dan perbuatan. Faqawi asasa amalika. Maka kuatkan pondasi amalmu, wasabbit amalaka alaihi. Ya, kokohkan perbuatanmu di atas pondasi, di atas asas, di atas pondasi itu. Niat itu menjadi pondasi keyakinan dan pondasi amal perbuatan. Perbuatanmu itu ibarat bangunan. Bangunan itu fungsinya buat apa sih? Fungsinya bangunan buat apa coba? Nazril, fungsinya bangunan buat apa Nazril? Nazril, kamu punya bangunan rumah, fungsinya buat apa Nazril? Salah satunya buat apa Nazril? Fungsinya kamu punya bangunan rumah. Coba. Nggak dengar. Untuk berlindung. Untuk berlindung dari panas, dari hujan gitu ya. Nah, amalmu itu ibarat bangunan itu. Nah, sekarang bangunan itu, rumah itu harus punya pondasi. Kalau nggak punya pondasi, nggak bisa tegak berdiri. Nah, makanya kuat niatnya itu harus kuat dulu. Agar apa? Agar perbuatannya kuat. Wah, saya belajar kok males, Tad. Saya belajar ini kok kenapa males tiba-tiba? Nah, berarti niatnya kurang kuat. Kenapa? Oh, saya belajar, emang kamu belajar niatnya apa sih? Nggak tahu, saya cuma ngikutin kata orang tua saja. Nah, itu menjadikan belajar nggak bisa fokus. Tapi kalau kamu punya keinginan, oh saya pengen pinter, saya pengen bisa, saya pengen paham, saya pengen dapat ilmu. Nah, maka niat itulah yang akan membuat kamu itu fokus belajar. Kamu menjadi semangat belajar. Nah, gitu. Kenapa? Amal belajarmu, perbuatan belajarmu itu dibangun di atas pondasi berupa niat yang kuat dan kokoh. Ya. Wasabbit amalaka alaihi. Maka bangunlah atau kokohkan amal perbuatanmu, aktivitasmu itu di atas pondasi niat yang kuat, yang kokoh tadi. Man la niyata lahu fi amalihi fahuwa kaman bana baitan la asasa lahu. Orang yang tidak punya niat dalam perbuatannya, maka dia itu seperti orang yang membangun rumah tanpa pondasi. Kira-kira bisa nggak bangun rumah nggak pakai pondasi? Pernah ngeliat orang bangun rumah nggak? Gimana Nazril? Pernah ya? Kalau nggak pakai pondasi bisa nggak berdiri itu temboknya? Nggak bisa. Nah, hancur, roboh. Kamu punya perbuatan nggak pakai niat, roboh amalmu. Nah, kamu belajar ya seperti ini, pakai Zoom meeting, nggak punya niat, ya roboh. Akhirnya apa? Ketutup kupingnya dengan yang lain atau nggak bisa memperhatikan dengan baik. Nah, karena apa? Karena nggak ada pondasinya, amalannya jadi roboh. Jadi kelihatan doang di depan laptop, di depan HP, tapi nggak memperhatikan. Nah, itu karena apa? Niatnya masih belum kokoh. Innama hayatuna 'alan niyatis shadiqah. Yang keempat ya, bahwa hidup kita itu adalah dibangun di atas niat yang kuat, yang benar, yang teguh, niat yang benar. Jadi kalau kita hidup nggak pakai niat, itu juga hidup kita menjadi nggak terarah. Naudzubillah ya. Nah, makanya kita hidup di dunia ini juga harus disertai dengan niat. Niatnya apa? Saya berniat hidup saya ini harus bermanfaat untuk banyak orang.
kamu punya keahlian apapun, kamu niatkan untuk bermanfaat kepada orang, nah itu akan menjadi hidup yang baik. Tapi kalau hidupnya nggak punya niat, hidupnya hanya ya mengalir, santai, makan, minum, rebahan, main game, tidur, bangun, makan, minum, tidur, gitu aja. Itu kalau hidup nggak punya niat. Tapi kalau orang hidupnya punya niat, saya hari ini harus bermanfaat apa ya? Satu manfaat harus saya dapat, apa harus saya berikan kepada orang. Oh, hari ini saya menolong orang. Belum dapat nih, harus target mencari orang yang ditolong. Nah, gitu. Itu hidup punya niat. Kalau hidup punya niat, pasti hidupnya akan lurus, akan bahagia, akan baik. Faman kanat niyatu hayatihi lillah wa rasuli falahu ridahu ta'ala. Siapa yang niatnya adalah karena Allah, niat hidupnya adalah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan diridhoi oleh Allah. Nah, tapi siapa yang niat hidupnya adalah karena dunia, hanya sekedar karena rupiah, pengen dapat uang, maka ingat bahwa dunia dan uang itu nggak kekal, nggak abadi. Dia akan hancur, habis dalam waktu sekejap. Maka inwi antakuna hayataka lillah fa innahu bakin la yafna. Harus kalian itu berniat hidupnya itu karena Allah itu maha kekal, gitu ya. Dan kalian harus selalu berniat untuk menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang mengabdi kepada Rasulullah, menjadi orang yang mengabdi kepada bangsa, negara, umat. Ya, dan ingat pernyataan Imam Ibnu Mubarak, rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Banyak sekali amal perbuatan yang besar, tapi dikecilkan oleh niatnya. Oke ya, itu dulu sementara. Besok kita lanjutkan lagi. Ya, ini waktunya sudah mau habis sudah habis ini.